Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 Sosiologi Politik kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai seorang moderator, Sosna Nabib BP 2024, Dilma Milangiarpi 3019, Dinda Adelia 2030, Elsiana 9002, Dea Natasha Daniel 2028. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Elsiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsiana BP 9002. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik. Selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Dapat dikatakan rekrutmen politik merupakan fungsi strategis parpol yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Pada pasal 6A ayat 2 memberi amanat bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Selanjutnya, pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Amanat konstitusi hasil amandemen tersebut semakin mengukuhkan posisi strategis partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang menjadi sumber rekrutmen politik di Indonesia. Sebagai pengecualian khusus untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon dapat diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik serta melalui jalur independen atau perorangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilma Milangiarpi BP 191081/2019. Di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau cakupan rekrutmen partai politik. Rekrutmen partai politik yang ideal mengatur 3 subjek, yaitu 1. Siapa yang pantas menjadi anggota partai politik. Hal yang terpenting bagi partai politik dalam merekrut ialah anggota partai yang seperti apakah yang akan direkrut oleh partai politik itu. Rekrutmen anggota partai berhubungan dengan beberapa aspek. Yang pertama, aspek peraturan perundang-undangan. Karena baik jenis partai, kader maupun partai massa disyaratkan untuk menyiapkan daftar anggota. Yang kedua, keanggotaan partai akan menentukan tipe kepartaian yang akan dibuat. Yang ketiga, keanggotaan partai juga akan menentukan masa depan partai politik itu. Untuk memperoleh keanggotaan, partai politik umum perlu melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaringan, proses penyaringan, dan proses penetapan. Dan ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang satu, mendasar diri pada loyalitas partai. Yang kedua, berdasarkan pada kompetensi. Yang ketiga, berdasarkan pada keahlian. 4, berdasarkan balas dan jasa. Partai politik harus aktif dan selektif dalam melakukan rekrutmen anggota, sehingga kualitas anggota menjadi kekuatan partai politik untuk menopang jati diri dan keberlangsungan partai. Selanjutnya, yang kedua, siapa yang layak menjadi pengurus partai politik. Ada 2 pola yang diterapkan dalam mengisi struktur partai politik, yaitu melalui pola pengangkatan dan pola pemilihan. Pemilihan pengurus partai politik ada beberapa tingkat, dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Salah satu elemen penting dalam kepengurusan partai politik adalah siapa yang akan menempati struktur mahkamah partai. Suatu struktur yang memiliki fungsi strategis untuk menjaga maruah partai dan menyelesaikan pertentangan atau konflik. Mereka harus memiliki integritas dan moralitas etik yang tidak diragukan, memiliki kemampuan
dan memutuskan suatu persoalan dan bertindak imparsial atau tidak dalam politik kotor. Yang ketiga, siapa yang patut dicalonkan menjadi pejabat publik. Dalam proses rekrutmen, secara garis besar, proses rekrutmen partai politik akan meliputi tahap sertifikasi, nominasi, dan pemilihan. Maksud sertifikasi di sini adalah saat di mana calon anggota legislatif dan calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan formal yang tercantum di dalam undang-undang dan kriteria-kriteria lain yang tertumpu pada pemikiran. Bila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif dan calon pejabat publik, tentunya akan diperoleh calon yang lebih berkualitas ketimbang sekedar calon yang hanya memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ada dalam undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Adelia, BP 1910812030. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam rekrutmen. Partai politik dalam melakukan rekrutmen secara ideal berpedoman pada sejumlah prinsip yang berlaku secara umum atau lazim dalam proses kandidasi. Minimal ada 10 prinsip yang perlu menjadi rujukan. Pertama, loyalitas, yaitu kesetiaan pada partai, merupakan landasan penting bagi seorang politisi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ideologi partai. Yang kedua, bersih. Anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, sedini mungkin mereka harus bebas dari perilaku tindakan tercela, baik yang melanggar norma sosial, agama, maupun kepentingan publik. Yang ketiga, transparan atau terbuka. Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang perlu dianut dalam setiap proses rekrutmen, terutama untuk pengurus dan pejabat publik. Yang keempat, akuntabilitas. Proses rekrutmen hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada anggota partai, namun juga kepada masyarakat. Yang kelima, meritokrasi. Dalam hal rekrutmen, pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya mengenyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi berdasarkan keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai. Keenam, demokratis atau fairness dan inklusif. Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses, di mana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif dibandingkan sebelumnya. Yang ketujuh, desentralis atau autonomus. Dalam hal otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proporsional. Kedelapan, kecukupan pembiayaan atau financial sufficiency. Dalam menjaring anggota baru, partai politik hendaknya memperhatikan kemampuan calon anggota dalam hal memberikan dukungan finansial. Yang kesembilan, humanis. Prinsip dalam rekrutmen ini menekankan pada keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial ekonomi. Yang kesepuluh, non-partisipan. Prinsip ini terutama berlaku bagi pihak yang menyeleksi. Dalam melakukan seleksi pengurus, caleg, dan calon pejabat eksekutif, tim penyeleksi harus memperlakukan calon dengan hak yang sama. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu proses rekrutmen anggota politik, pengurus partai, dan pejabat publik. Yang pertama yaitu anggota partai politik. Untuk memperoleh keanggotaan, partai politik umum perlu melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan proses penjaringan, proses penyaringan, dan proses penetapan. Proses-proses yang saya sebutkan tadi dapat teman-teman lihat pada PPT kami, pada tabel yang telah saya sediakan untuk lebih jelasnya. Dan yang kedua yaitu pengurus partai politik. Dari pengalaman partai politik di Indonesia, ada dua pola yang diterapkan dalam mengisi struktur partai, yaitu pertama adalah pola pengangkatan dan kedua adalah pola pemilihan. Pola pengangkatan terjadi pada sejumlah partai baru dan sebagian lama, seperti pada Partai Demokrat, Hanura, dan Gerindra. Sementara pola pemilihan melalui musyawarah tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional terjadi pada PDIP, Demokrat, PAN, P3, Golkar, PKB, PKS. Dari dua pola itu sebenarnya ada kekurangan dan kekuatan. Nah, dari situ bagaimana pola yang ideal? Partai politik adalah lembaga demokrasi, karena itu partai demokrasi internal partai dapat dilihat dari bagaimana pengurus partai ditentukan dan siapa yang terlibat dalam proses penentuan tersebut. Maka dari itu, saya juga
Untuk mempersingkat video, teman-teman bisa lihat pada tabel PPT yang telah saya disediakan. Dan lanjut kita yang ketiga, yaitu rekrutmen menjadi calon anggota legislatif dan pejabat publik. Dalam proses rekrutmen dengan menggunakan teori Pippa-Norris, maka secara garis besar dalam proses rekrutmen partai politik akan meliputi tahap sertifikasi, nominasi, dan selanjutnya pemilihan. Yang dimaksudkan dengan sertifikasi adalah saat dimana setiap rekrutmen calon anggota legislatif dan calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal yang biasanya tercantum dalam undang-undang. Lalu, nominasi adalah proses pengusulan nama-nama anggota yang cocok untuk dicalonkan. Dan yang terakhir adalah proses pemilihan, adalah proses memberikan suara atas beberapa calon, kemudian hasil pemilihan yang paling tinggi, merekalah yang akan menjabat sebagai calon legislatif tersebut. Sekian dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, perselisihan, atau konflik. Peradilan sengketa pemilu termasuk sengketa rekrutmen dan pencalonan telah menjadi fitur mendasar di setiap demokrasi elektoral. Tidak hanya bagi negara-negara yang mengalami transisi demokrasi dan konsolidasi, tetapi juga bagi negara yang demokrasinya telah dianggap baik dan matang. Oleh sebab itu, skema penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepengurusan dan rekrutmen politik, khususnya pada pengisian jabatan publik seperti pasangan calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden atau wakil presiden, perlu diadakannya pengaturan. Yang pertama yaitu lingkup perselisihan. Lingkup perselisihan dalam rekrutmen meliputi dua hal, yaitu kepengurusan dan proses kandidasi atau penetapan calon. Kepengurusan berkaitan dengan setiap perselisihan, sengketa atau konflik yang berkaitan dengan status seseorang sebagai pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya. Sementara, perselisihan dalam proses kandidasi atau pencalonan berkaitan dengan setiap perselisihan, sengketa atau konflik yang berkaitan dengan status seseorang sebagai bakal calon anggota legislatif, DPR dan DPRD, pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah seperti gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Yang kedua yaitu prinsip dalam penyelesaian sengketa rekrutmen. Kerangka hukum dalam menyelesaikan sengketa rekrutmen atau pencalonan harus menyatakan dengan jelas